kebijakan BOS saat ini diwadahi melalui Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Seperti tadi sudah disebut oleh Ibu Ina ya. Nah, mungkin yang pertama kebijakan dana BOS ini di tahun 2022. Yang pertama BOS reguler adalah program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari DAK non-fisik. Dengan tujuan yang pertama membantu biaya operasional sekolah. Kenapa kami bicara membantu? Karena kami yakin dengan dana BOS yang kami berikan, itu mungkin belum bisa memenuhi 100% dari kebutuhan sekolah. Sehingga kami terus menyuarakan gitu ya, atau apa istilahnya, mengencourage gitu ya, Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan, untuk terus bekerja sama bersama dengan pemerintah pusat tentunya. Jadi sudah ada DAK non-fisik berupa BOS, dan kami tentu berharap sekali dari pemerintah daerah juga ikut berkontribusi. Ada yang mengistilahkan dengan BOSDA, ada yang mengistilahkan BOP, untuk membantu mendampingi dana BOS ini meningkatkan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dasar hukum yang ada saat ini ada 3 paling tidak. Jadi yang pertama itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2021, itu tentang pengelolaan DAK non-fisik. Jadi ada 3 institusi yang mengatur, lalu itu terkait dengan bagaimana mekanisme penyalurannya, tahapan penyalurannya. Lalu ada Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Di sini lebih banyak bicara tentang sasaran, syarat, dan kriteria penerima penggunaan dana. Nah, sedikit hal yang berbeda di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini tidak hanya mengatur tentang BOS, tapi ini mengatur BOS dan BOP secara sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload file Juknis ini, di sana akan dijelaskan bagaimana tentang BOS dan BOP reguler, termasuk dengan BOS kinerja. Jadi kalau dulu ada 3 dasar hukum, ada 3 permen, ini coba dilakukan diregulasi menjadi lebih ringkas dan lebih jelas menjadi 1 permen. Jadi mau regulernya, mau kinerjanya, semuanya sudah bisa dilihat di dalam Permendikbud ini. Nah, selain Permendikbud dan PMK, terkait dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, ini diatur melalui Permendagri. Di mana yang pertama ada Permendagri 24/2020, ini tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda, serta Permendagri nomor 27/21, ini tentang pedoman penyusunan APBD. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya yang mendasari tentang BOS, operasionalisasinya, pelaksanaannya, terutama untuk Dinas Pendidikan. Kami sangat berharap untuk kelancaran pelaksanaan, Bapak Ibu harus merefer ke paling tidak 4 permen ini. Nah, kenapa kami bilang begitu? Dalam melaksanakan BOS ini, tentunya Bapak Ibu pasti ada kebutuhan untuk melihat dari sisi penyalurannya, dari sisi penggunaannya, dari sisi penatausahaannya. Nah, ini seringkali kami menemui kasus-kasus di daerah yang mengalami kebingungan karena hanya melihat salah satu permennya. Misalnya Bapak Ibu hanya lihat di Permendikbud, pasti Bapak Ibu akan bingung, penyalurannya gimana ya, gitu. Misalnya ini di dinas ya, nanti nyatetnya gimana, penatausahaannya gimana, gitu. Jadi 4 hal ini paling tidak adalah hal yang mandatori, hal yang wajib untuk Bapak Ibu terutama di Pemda untuk melihat bagaimana sebenarnya BOS ini dijalankan. Ini dari dasar hukumnya. Nah, lalu di 2022 ini apa saja yang berubah dari segi syarat dan kriteria? Ini tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Jadi yang pertama bahwa sumber data utama dari pemberian BOS ini adalah Dapodik dengan cut-off tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Jadi misalnya ketika untuk melakukan penyaluran 2022, maka cut-off-nya 31 Agustus 2022. Sangat penting tentunya, karena ini yang akan menentukan alokasi Bapak Ibu selama setahun ke depan. Jadi ada beberapa kasus sekolah itu terlambat melakukan sinkron, sehingga konsekuensinya tidak bisa mendapatkan dana BOS. Ada juga kasus yang lain, sekolahnya sudah sinkron, tapi peserta didiknya tidak maksimal, karena operatornya atau sekolah tersebut belum selesai mengisi
eh, siswa yang seharusnya. Siswanya 100 misalnya baru di entry 90. Belum di apa istilahnya dimutasi dan seterusnya. Nah, itu akan sangat menentukan dana BOS yang diterima di sekolah. Nah, terkait dengan Dapodik ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Sering kami dengar keluhan-keluhan dari daerah maupun dari sekolah, operator dan operator. Menurut kami tanggung jawab terbesar di sini adalah di kepala sekolah dan di dinas pendidikan, operator yang melaksanakan. Saja ke operator dalam tanda kutip ya, tapi perlu ada kontrol, perlu ada pemantauan, perlu ada konfirmasi baik dari dinas maupun dari kepala sekolah. Lalu jelas harus memiliki NPSN, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan. Nah, ada satu pasal yang dihapus yang di permen sebelumnya itu bicara tentang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir. Nah, pasal tersebut dihapus. Lalu bukan satuan pendidikan kerjasama ini tetap. Yang nomor 6 ini bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh KL lain, KL ya. Jadi ini mungkin ada banyakkan di SMK ya, bukan di SD. Masih ada beberapa sekolah-sekolah yang menerima pendanaan dari KL pusat gitu. Kemarin itu seperti di perindustrian gitu. Nah, itu harapannya memang tidak diperbolehkan menerima dari 2 sumber. Tapi untuk SD mestinya kasus ini tidak ada. Dan yang terakhir ini memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Ini yang dimaksud adalah sesuai dengan Persesjen yang nanti akan dielaborasi lebih jauh. Jadi dikecualikan untuk tahun 2022 ini masih digunakan sebagai syarat salur. Jadi nanti 2023 ini adalah syarat penerima. Kalau 2022 karena ini penerapan tahun pertama maka masih digunakan sebagai syarat penyaluran. Jadi ini ada 7 hal yang menjadi syarat dan kriteria satuan pendidikan untuk bisa menerima dana BOS. Relatif tidak banyak perubahannya. Nah, tadi kami sempat menyebutkan tentang rekening. Rekening pendidikan itu rekening satuan atas nama satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya diatur di dalam Persesjen. Jadi mungkin background-nya untuk Bapak Ibu yang belum tahu, dulu banyak terjadi retur. Nah, sehingga kita lakukan penataan melalui Persesjen yang kemudian diperkuat melalui Permendikbud di Juknis ini. Jadi kalau dulu rekening satuan pendidikan itu diupdate oleh masing-masing sekolah. Tapi karena masing-masing sekolah yang update dan jumlah sekolah itu 216.000 yang terdaftar di BOS kurang lebih, sehingga dinamikanya luar biasa tinggi. Karena luar biasa tinggi, akhirnya banyak retur yang terjadi. Jadi kami mengamati kadang-kadang ada sekolah yang seminggu ganti rekening 3 kali gitu ya, dan kadang-kadang tidak substansial. Ada yang namanya SD swasta Sukamaju, lalu tiba-tiba diganti menjadi SDS gitu, atau kadang-kadang ditambahin spasi gitu, dan sehingga itu mengakibatkan retur. Dan ketika retur itu prosesnya lama sekali dan akan merugikan ke sekolah itu sendiri. Nah, sehingga kemarin diterbitkanlah satu peraturan di mana yang pertama kriteria rekeningnya itu harus atas nama satuan pendidikan. Jadi nggak boleh atas nama pribadi. Lalu nama rekeningnya harus diawali NPSN. Ada 8 digit yang unik gitu di NPSN itu. Ini karena dulu pernah terjadi beberapa salah salur. Nama sekolah itu kadang-kadang banyak yang sama persis Bapak Ibu, meskipun dalam satu kabupaten atau kota. Nah, untuk menghindari itu dan supaya lebih presisi, maka nama rekeningnya harus diawali dengan NPSN. Terus harus dikeluarkan oleh Bank Umum. Nah, bagaimana pengelolaan rekening satuan pendidikannya? Jadi yang pertama, pembukaan rekening itu harus pada bank yang ditunjuk oleh Pemda, itu satu. Lalu yang kedua, penetapan rekening harus melalui surat keputusan dari daerah. Surat keputusan kepala daerah. Jadi misalnya Bupati Wonosobo menetapkan sekian ribu sekolah, itu rekeningnya ini untuk menerima dana BOS. Nah, jadi udah ada formatnya juga di dalam Persesjen ini, mungkin nanti dari Mas Ulfi bisa menjelaskan, bisa ada pengaturannya. Tapi bahwa rekening itu akan legal dan diakui untuk penyaluran dana BOS jika sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi itu kata kuncinya. Lalu yang ketiga, setelah ditetapkan, maka data SK tersebut harus diinputkan kepada sistem kami, yaitu di Bosalur.
Nah, nanti di pos salur itu setelah diinputkan, lalu kita akan cek gitu ya ke bank, termasuk dikonfirmasi kembali oleh Dinas Pendidikan. Jadi paling tidak ini step garis besarnya yang harus dilakukan oleh sekolah dan dinas. Bagaimana progresnya nanti akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, di tahun 2022 ini dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat di atas tadi dengan nilai anggaran 51,6 T. Jadi kalau kita fokus di sini untuk sekolah dasarnya itu ada 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 23.656.000 dengan anggaran 22,7 triliun. Ini anggaran yang luar biasa besar dan sudah disediakan. Nah, ini harapannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah, Bapak Ibu. Nah, data ini berbasis pada cut-off 31 Agustus 2021 untuk 1 tahun anggaran 2022 ya Bapak Ibu. Ini maaf saya typo. Jadi data ini akan berlaku penuh di tahun 2022 dan ini ditetapkan melalui keputusan Mendikbud nomor 28 tahun 2022 tentang penerima dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP pendidikan kesetaraan. Jadi ini sudah ditetapkan berbasis dengan proses yang berlalu mulai dari tahun lalu. Ini alokasinya 22,7 T. Nah, untuk satuan biaya ini masih sama seperti tahun lalu. Jadi satuan biayanya ini berbeda antar daerah, tentunya berbasis keadilan sosial lah ya. Jadi memang untuk daerah yang membutuhkan biaya lebih mahal ya pasti unit cost-nya lebih tinggi. Ini tidak ada perubahan dari tahun lalu, masih sama. Nah, apa prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS? Jadi uangnya ada